ada 3 peristiwa di bulan Ramadan yang Allah turunkan hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah diberikan kepada umat-umat Nabi terdahulu, yaitu adanya bulan Ramadan yang pertama, di mana amal dilipat gandakan dan lamanya 1 bulan. Umat terdahulu tidak pernah diberikan amal yang ritual yang panjang semacam ini. Peristiwa yang kedua, nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan, sementara umat-umat terdahulu tidak banyak diturunkan kitab suci. Dan kita ini kitab suci yang terbesar di sepanjang sejarah. Suhuf Musa itu tidak banyak, Taurat sedikit, itu pun tidak ada yang hafal. Injil juga tidak banyak, apalagi suhuf Ibrahim sedikit sekali. Dari sini Al-Quran 30 juz, banyak sekali. Dan pengikut umatnya Nabi Muhammad SAW jutaan yang hafal Al-Quran, dan manfaatnya luar biasa, hudan wa syifaan wa rahmatan linnas. Ini tidak seperti kitab-kitab suci terdahulu. Yang ketiga ada peristiwa Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini kompensasi yang tidak pernah juga diberikan oleh umat terdahulu. Hanya satu-satunya Nabi yang memiliki Lailatul Qadar, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana amal ibadah dilipat gandakan tidak hanya pakai hitungan angka, tapi pakai hitungan bulan. Khairun min alfi syahrin, di mana satu amal kita lebih baik dari akumulasi amal 1000 bulan. Ini luar biasa. Hanya terdapat kepada umat Nabi Muhammad SAW, di mana umat Nabi Muhammad adalah usianya pendek, maka diberikan kompensasi yang kualitas sekalipun pendek lebih baik dari kualitas umat nabi-nabi terdahulu yang amat panjang, antara 500 sampai 1000 tahun atau 1000 lebih sedikit. Ini tidak pernah kita mensyukuri ini, dan kita easy going di dalam bulan Ramadan. Maka saya tidak begitu sepakat dengan ahlul fiqh atau fuqaha. Ada paradigma ahli fikih yang selalu menilai segala sesuatu peribadatan hanya hitam putih, syarat rukun. Sampai Lailatul Qadar pun dihitung, yaitu pada Ashrul Awakhir min Ramadan, 10 hari di akhir bulan Ramadan. Tapi ahli sufiyah, ulama-ulama tasawuf, mereka memotivasi diri, dan juga para pengikut ahli tasawuf tidak menghitung 10 hari di akhir bulan Ramadan, tetapi tidak mau menunjuk hari di mana Lailatul Qadar akan diturunkan oleh Allah. Bahkan bisa jadi di awal bulan, di tengah bulan, atau hari di akhir bulan Ramadan, agar supaya motivasi beribadah lebih semangat. Kita sering juga, kalau kita lihat 3 peristiwa di atas, itu 1 peristiwa sudah rampung, dan 2 peristiwa masih berkelanjutan sampai akhir dunia. Yang sudah tidak akan terjadi lagi peristiwa itu adalah nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Al-Quran sudah rampung turunnya, diakhiri
dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, yaitu setelah perang Badar, yaumal furqan wa yaumal taqal jam'an, sekitar 17 Ramadan. Maka nuzulul Quran sudah tidak ada lagi. Pasca Rasulullah wafat, Al-Quran sudah tidak akan turun lagi. Dengan demikian peristiwa ini rampung. Tapi peristiwa yang dua, maziyah, keistimewaan yang diberikan oleh umat Nabi Muhammad untuk umat Nabi Muhammad masih dua, yaitu adanya bulan Ramadan dan adanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar ini adalah untuk meningkatkan kualitas usia umat Nabi Muhammad yang pendek. Ya ahlan wa sahlan akhil aziz Kiai Sidqon. Assalamualaikum. Ini teman main bola di Mesir dulu. Monggo. Arep tak terus ke kuatir kualat. Kalau beliau senior saya 3 tahun. Oh iya, biasa profesor alasan terus ini. Iya. Bun, kalau terus gitu kondi mau. Gara-gara beliau datang saya lali. Oke. Lailatul Qadar itu adalah okasion. Al-Quran, nuzul Quran rampung, tidak akan ada lagi. Kemudian Ramadan masih yastamiru hatta yaumil akhirah, hatta yaumil qiyamah. Kemudian yang terakhir yang selalu kita terngiang-ngiang adalah mengejar Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad yang usianya pendek-pendek. Usia umat Nabi Muhammad itu berkisar sekitar 60 sampai 75, 80, atau ada 115, 120 itu sudah reto, sudah gak produktif lagi. Katakanlah ifrit, umat Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad itu sendiri usianya 63 tahun, umatnya sekitar itu. Kalau kita mungkin diberikan usia 75 tahun, dikurangi 15 tahun usia balik, berarti usia produktif 60 tahun. Ya nak 75 tahun ke atas sih biasanya wis dengkule bareng tarweh 20 wis ceklok wae. Cak cepet apalagi wis kualaan. Artinya produktivitas beribadah sudah berkurang. Apalagi kon qiyamul lail barang itu yo paling-paling karo lungguh kuate itikaf. Salat gak kuat banyak. Atau malah kebalikan, yang muda-muda ini banyak kolesterol, yang tua-tua kolesterolnya udah hilang dan lebih semangat lagi karena udah deket kuburan. Lah yang muda-muda perasaannya jauh, akhirnya nggak semangat ibadahnya. Kebalik. Usia produktif bagi orang usia 75 tahun, katakanlah dikurangi 15 tahun usia balik, berarti 60 tahun produktif. Kita sekali-kali berhitung, khairun min alfi syahrin, ibadah di Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau dijadikan tahun, itu akan muncul nominal 83 tahun. Kalau kita dapat Lailatul Qadar semalam saja, maka seakan-akan kualitas usia kita ini, sekalipun nanti ada yang nggak nyampe profesor sudah wafat pun, saya nggak nyebut nama-nama ini, insya Allah panjang umur kami amin Allahumma, umpama tapi pernah mendapatkan Lailatul Qadar sekali saja, kualitas usia yang kurang dari 60 tahun pun itu sudah sama dengan 83 tahun. 1000 bulan dibagi 12 itu ketemu 83 tahun. Gak usah pakai kalkulator, saya jurusan matematika dulu di Al-Azhar. Hitungan pahala tak hitung tapi itu kan gaji gak pernah ngitung saya. Kan udah jelas gaji, kan udah jelas tuh. Pahala kan gak jelas, bisa besar, bisa kecil, bisa hilang. Kapan riak hilang, ngomel-ngomel hilang, tapi dengan ikhlas tiba-tiba naiknya luar biasa. Tepat harinya Lailatul Qadar 83 tahun. Masya Allah.
Ini hanya ketemu sehari Lailatul Qadar sudah kualitas usia kita sama dengan 83 tahun. Ketika usia kita produktif tadi 60 tahun dikalikan dengan 83 tahun, dengan bayangan kita usia 60 tahun itu tiap Ramadan dapat Lailatul Qadar. Ono kira-kira ini turu terus ya. Maka dilipat gandakan angkanya ketemu berapa? Ada yang jurusan matematika enggak? FITK ini 83 kali berapa tadi? Kali 60 tahun berapa? 4.500-an. Pinten? 5.900. 4.900 tahun. Woi, ono menungso kok usiane 4.900 tahun ki gak ono ki. Wong 120 metu sungune nggone beti dekat dengan Wonosobo itu. Lah ini usia 4.900 tahun tidak ada umat Nabi Adam sampai hari ini tidak ketemu. Inilah kualitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita itu mau nggak diberikan okasion pahala yang sebesar itu. Ya umpamane kok nggak ketemu 60 tahun. Usia kita sudah sama dengan nabi-nabi terdahulu antara 500 sampai 1000 tahun. Itu sudah top. Mungkin mendapatkan Lailatul Qadar 5 kali saja itu sapi, tapi syukur-syukur bisa ketemu tiap tahun. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah. Ya ini kita tidak pernah berpikir ke sana, tapi kita itu mikirnya kerja terus. Ya kerja itu ibadah, tapi sekali-kali kita berpikir itu yang nilai itu, artinya lompatan tadi loh. Kalau kita itu hanya berpikir gaji 12 dan gaji 13, 14 kan itu jelas sekali, nggak usah dijaluk, jelas sih wis ono. Ya kecuali masa pandemi. Kulo niku dosen, pusingi kulo dadi dosen ku nak agar urusan BKD. Wis mesti jenenge kulo ku ana nomor dhuwur pisan, kumpul profesor yang keset-keset iku. Sami kalian. Sami berarti ke. Masya Allah. Berarti kok kono iki biasa gitu. Agar ana urusan RBKD sampai PKD, itu nama yang kurang apa itu mesti nama saya itu ada terus. Masya Allah. Ya Allah. Wes kepingin pensiun cepet ya aku. Bapak Ibu yang saya hormati, itu sudah jelas, artinya gaji itu sudah jelas. Maka kita berpikir pahala yang bagaimana yang belum jelas ini tadi. Belum jelas maksudnya apa? Ada lipatan-lipatan yang kita harus mencari dan mengejarnya tadi, agar supaya kualitas hidup kita itu lebih berarti, lebih bermanfaat. Karena kita tidak pernah tahu kapan nyawa kita diambil dan kapan kita mengakhiri purna di dunia, bukan purna tugas tapi purna di dunia. Hadirin hadirat hafizakumullah, saya ingin matur bahwa Allah berfirman dalam 3 ayat, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kita hafal semuanya dalam surat Al-Qadar. Dalam surat Ad-Dukhan Allah berfirman inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Iki nak masuk dogone pasca sarjana ulumul Qur'an ini pasti akan ketemu perdebatan antara 3 ayat iki apa urusane nyambung apa ora, ta'arud atau ta'adud atau tadakhul, saling melengkapi, saling menyempurnakan informasi atau justru bertentangan. Kula badhe nyuwun pirsa di sini ini atau bukan hanya di IAIN masyarakat Salatiga, kalau peringatan nuzulul Quran itu biasanya dijatuhkan tanggal berapa Ramadan? Pinten? 17. Ya kadang-kadang mundur maju gitu, tergantung harinya. SPPD-nya kapan, SPJ-nya kapan gitu kan? Disposisinya kapan itu kan? Cairnya kapan? Mundur maju mundur gitu.
Rata-rata peringatan nuzulul Quran itu ditaruh di tanggal 17 Ramadan. Mestinya tanggal berapa Al-Quran itu turun? Yang tercover dalam sejarah manusia itu mestinya ada 3 tahapan, tetapi yang satu tahapan tidak tercover di buku sejarah. Yang tercover hanya 2 tahapan. Al-Quran turun itu ada 3 tahapan. Pertama, tahapan dari Allah kepada malaikat Jibril, atau dari Allah turun ke Lauhil Mahfud. Karena setiap makhluk atau Allah ingin menakdirkan segala sesuatu pasti telah dicatat di Lauhil Mahfud. Ketika Allah mau menciptakan atau menurunkan Al-Quran, otomatis sudah tercatat di Lauhil Mahfud mestinya. Tetapi ini di dalam sejarah tidak tercatat, tidak tercover kapan Al-Quran turun dari Allah ke malaikat Jibril atau Al-Quran turun dari Allah ditulis di Lauhil Mahfud. Saya mencari bukunya tidak pernah ketemu. Dan kalau saya ngajar, kalau ngajar di S1 tidak saya terangkan ini karena tambah budrek berarti. Tapi kalau ngajar di S2, S3 saya aja berpikir yang rotok jurus ini. Tidak tercover dalam sejarah karena itu fi alamil ghaib. Tidak tercatat karena ini dulu urusan di dunia alam gaib, yang di gaibnya Allah dengan malaikat Jibril, di dunia gaibnya Allah dengan Lauhil Mahfud. Yang tercover dalam sejarah adalah nuzulul Quran min Lauhil Mahfud ila Baitil Izzah minas sama'id dunya. Dari Lauhil Mahfud turun ke langit dunia. Langit dunia ini adalah mungkin di atasnya langit Sabtuju, tetapi setan iblis tidak bisa sampai sana sehingga tidak ada bocoran ayat Al-Quran turun sebelum ke Rasulullah. Makanya ulama-ulama mendefinisikan minas sama dunya, namanya tempat turunnya Al-Quran adalah Baitil Izzah. Kalau ini jelas, ini tanggal 24 Ramadan. Kemudian peringatan nuzulul Quran yang biasanya diperingati oleh kita ini adalah nuzulul Quran min Baitil Izzah ila Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah di tanggal 17 Ramadan. Peristiwa itu adalah peristiwa perang Badar, Yaumal Furqan wa Yaumal Taqal Jam'an. Ya kira-kira di tanggal 17 Ramadan ini banyak ulama yang mendefinisikan Yaumal Furqan wa Yaumal Taqal Jam'an, yaitu adalah di tanggal 17 Ramadan karena itu adalah peristiwa perang Badar. Sehingga kita ini memperingati nuzulul Quran, bukan turunnya Al-Quran dari langit, bukan turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke langit Sabtuju, tapi turunnya Al-Quran dari Baitil Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat pertama turun Iqra. Iqra itu memberikan pelajaran kepada kita, jangan sampai setelah mandek profesor kemudian nggak baca lagi, padahal Iqra itu sampai kiamat masih Iqra. Lah nuzulul Quran Iqra itu di tengah-tengah ada peristiwa di mana Rasulullah ma'ana biqari'in, aku gak bisa baca, yang malaikat Jibril pulang, kemudian kedinginan, minta diselimuti dulu oleh istrinya, kemudian diparani malaikat Jibril, ya ayyuhal muddathir kum fa'angdir, kemudian kon balik nih untuk menerima apa, suruh kembali lagi ke gua Hira apa gua Thur? Ke gua Hira apa gua Thur? Ana loro dogone Mekah iku munggah sithik iki. Ghari Hira. Sehingga di tengah-tengah turunnya ayat Al-Qur'an Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu ketutup di tengah-tengahnya, kesela-selai dengan ayat ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddaththir. Kemudian diteruskan Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam ila akhirih. Karena Kanjeng Nabi pulang dulu selimutan, kemudian turun ayat Al-Qur'an lain, he tangi cah nom, ayo nampa wahyu sik munggah neh, kedinginan mau yo munggah neh, kemudian diteruskan ayat dari Iqra sampai akhir.
nuzulul Quran sudah rampung peristiwa ini dan kita tinggal untuk mengambil hikmah dengan peristiwa ini, bahwa Al-Quran itu adalah obat dari segala-galanya, hudan wa syifaan wa rahmatan lima fis sudur. Tapi sering kita tidak pernah mengambil manfaat dan hikmah ini. Kalau berobat kemana saja mestinya penyakitnya dosen itu maca Quran rampung, penyakitnya pegawai karyawan di IAIN ini kalau baca Al-Quran rampung. Tapi tidak pernah ada yang mengobati hatinya dengan Al-Quran, ke paranormal dan normal parah dan kemana-mana, atau bahkan ke dunia yang dia senang, padahal tidak. Saya ini hanya mengingatkan saudara-saudara, teman-teman saya yang sejawat di perguruan tinggi di bawah naungan Departemen Agama, ya, Kementerian Agama. Saya kira saya tidak salah kalau saya mengajak saudara-saudara saya, berbeda dengan ketika saya di perguruan tinggi yang lain mungkin nggak patek lah ya, tapi ini kan dunia kita sendiri. Maka kalau hati kita sakit atau kurang ada nilai, kembali ke Al-Quran. Jangan Al-Quran hanya menjadi nyanyian. Kayak dulu nih kampus seberang sana, saya nggak mau nunjuk yang lain. Dia itu hatinya gusar, gundah, sedih, panik dan seterusnya. Kemudian dia mencari pelarian untuk nyanyian tombo ati iku limo ing warnane. Tombo ati iku limo ing warnane. Apa to? Maca Quran sak maknane. Iku Qurane ora diwaca tapi dekne nyanyian lagu tombo ati. Apa ya atine sawaras, tambah parah. Lho wong atine lara. Ini biasanya mahasiswa yang biasanya yang ben-benan iku lho. Tombo ati iku limo ing warnane, kaping pisan maca Quran sak artine. Tapi dibuat nyanyi, bukan maca Qurane lah diangen-angen maknane. Yo ora iso waras, tambah parah. Yo, karena dia nyanyi bukan maca Quran. Yo ngono iki dilakoni mahasiswa kita kok. Jadi dia menghayati lagunya, bukan menghayati Al-Quran yang dibaca. Maka penyakit lebih parah, bukan malah penyakitnya hilang. Gak di duit tetap melarat atau nak perlu tambah parah. Padahal nak dosen niku rotok kurang-kurang sidik ngono ki istighfar rampung, maca Quran rampung. Kula critane iki uga mistik. Suatu saat iki hiburan nggih, hiburan. Apa namanya? Selingan pengajian. Salman Al-Farisi, Salman sahabat itu didatangi tamu. Mungkin Kakek Mansur ke tamunya akeh, datang takok. Apalagi kistkon iki ana jampi-jampine barang ini biasanya tamunya akeh. Tiang sepuh kan mursyid thariqah, biasanya kan teko ngomahan kan gue gula kopi terus jaluk jambi-jambi bareng. Mbah nyun biasanya. Salman itu didatangi tamu 3, urusannya beda-beda. Sing siji saka IAIN Salatiga, sing siji saka pasar, sing siji saka sawah. Jadi datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, datang. Mbah, saya ini pengusaha, sudah lama berusaha, berbagai macam saya lakukan, tapi tidak pernah dapat untung, rugi terus bertahun-tahun. Jawab Salman apa? Maca istighfar sing akeh. Bareng ngono terus gara-gara cerita itu cerita diceritakan oleh Rabi bin Sobah. Rabi bin Sobah itu pembantu anak dalem lah, sing biasa ngatokke wedang. Ngrungu tuannya itu jawab pertanyaan itu. Lho apa hubungane? Wong perdagangan berniaga, pengusaha gak iso untung kon istighfar. Mestinya kan dikasih metodologi bagaimana atau sistem atau teori cara berdagang yang benar atau supaya jadi dapat untung. Enggak, kon istighfar wis ya, mulai sing akeh sih. Ping piro, Mbah? Ping akeh sakake. Ora sido dagang, Mbah. Iya karo dagang ya istighfar. Wis mulai. Ana tamu yang kedua, assalamualaikum, datang lagi. Mbah, saya ini petani. Sudah lama kami jadi petani, anak saya kuliah gak kebayar-bayar utang UKT di IAIN Salatiga, gak bayar-bayar, Pak. Ini gimana caranya pertanian saya supaya bisa subur? Oh ngono. Oleh Salman dijawab lagi, istighfar yang banyak ya.
Berapa kali, Mbah? Wis akeh-akeh ngantek kowe sugih. Mulai. Tamu yang ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa urusanmu? Mbah, kami ini nikah sudah puluhan tahun gak duwe-duwe anak niki pripun ana dungane mboten gak takok obat kuate apa. Oh, nah biasanya wong kiai kan obat kuate apa? Ora iki takoke wonten dungane mboten. Ana. Napa, Mbah? Istighfar sing akeh. Ping pira? Sakake ngantek metu anakmu. Pulang. Kemudian pembantunya tadi, 3 tamu tadi mesti dikeluarkan teh. Sambil nguping, biasa pembantu paling ngerti apa sing diomong kita kiai karo tamune mesti ngrungu. Edok-edok nota teh itu kan kupingnya dibukane, ngrungu terus. Tamu semuanya pulang, komplain dia. Ya Salman, ya Syekh Salman, ada tamu 3, urusannya beda-beda, problemnya beda-beda, jawabannya kok satu itu terus, istighfar. Apa gak ada jawaban liya? Ini pembantu kurang ajar ini, protes. Ini menjadi cerita semacam sababun nuzul ayat atau hikmah dari ayat yang berbunyi istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdid alaikum bi amwalin wa banina wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Ayat ini kan indah. Syekh Salman menjelaskan, bukankah Allah berfirman istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, beristighfarlah kamu yang sebanyak-banyaknya karena Allah Maha Pengampun. Kalau sudah Allah mengampuni dosa-dosamu semuanya dengan banyak istighfarmu, yursilis sama alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Wa yumdid alaikum bi amwalin, dan akan menumbuhkan harta-harta berangkat dari pertanian, dari hujan yang itu. Makanya orang kuno biasanya hujan berkah, nurunkan berkah yang atine panas dadi adem, semuanya akan bisa berkah berangkat dari hujan. Perdagangan subur, corona hilang, dan seterusnya. Akhirnya bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Yursilis sama, sawah-sawah bisa subur, akhirnya petani pun juga bisa beruntung dari pertanian. Salman menjelaskan ini menjadi tafsir yang banyak dikutip oleh para ulama ahli tafsir. Kemudian ini menjadi ijayah. Angger ana wong kurang duit, istighfar. Angger istighfare akeh, probleme apa wae rampung. Apa meneh trimo dosen, apa meneh karyawan wis jelas duwe kerjaan. Wong sing gak di kerjaan wae insyaallah kembali kepada Allah dengan mengamalkan Al-Qur'an, menghayati Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, istighfar, semuanya problem diselesaikan. Sayang kita ini tidak kembali ke sana. Banyak yang kita ini kembalinya ke tempat lain atau kembali hanya ke dokter, psikiater, psikolog. Lah psikolog itu sendiri punya problem diri sendiri, malah dimintai untuk konsul menjadi konsultan. Ya parah. Kalau di seberang sana itu ada fakultas psikologi, itu biasanya yang daftar adalah orang-orang yang ingin mengobati dirinya. Rata-rata banyak yang punya problem kejiwaan. Begitu jadi psikolog, artinya dia punya pengalaman pribadi yang dulunya dia juga sakit jiwa, kemudian dia suruh mengobati wong sing sakit jiwa. Angel balik nang Gusti Allah. Al-Qur'an, istighfar, sholawat, apa